Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat form review di dalam OJS 3 khususnya, di mana form review ini nanti akan dipakai oleh reviewer agar memudahkan reviewer dalam hal memberikan review singkat terhadap artikel yang akan mereka view. Nah, langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah teman-teman pengelola jurnal sekalian, silahkan login pada jurnal yang akan dibuatkan form reviewnya. Ya, saya di sini akan login pada jurnal yang saya kelola, yaitu Jurnal Cornell. Jurnal ini jurnal tentang pendidikan jasmani dan olahraga. Silahkan bisa berkunjung, silahkan Bapak Ibu bisa submit juga nanti. Silakan, saya akan coba login memakai user saya sebagai jurnal manager ya. Nah, kemudian jika sudah sampai di sini, silakan Bapak Ibu langsung menuju menu setting, kemudian dipilih. Di situ ada menu jurnal juga, ada submenu jurnalnya, website dan workflow dan distribution. Nah, kita ke menu workflow ya. Di menu workflow, nah di situ ada banyak menu juga, submenu juga. Silakan Bapak Ibu, karena kita akan membuat form review, kita langsung menuju submenu review ya. Oke, baik. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah ini ada menu catatan default review deadlines. Nah, ini Bapak Ibu tentukan di sini, ditentukan kapan ya, kapan reviewer itu maksimal harus diselesaikan. 1 minggu, karena ini dalam minggu ya, dalam minggu. Jadi silahkan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, atau berapa minggu ya. Jadi silahkan ditulis 4 kalau 1 bulan, 4 minggu itu tadi ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah silahkan Bapak Ibu langsung buat form reviewnya ya. Form reviewnya dengan cara klik di sini create review form. Oke, kita coba create review form ya. Kemudian Bapak Ibu klik atau ketik form review artikel katakanlah ya, karena sebelumnya sudah ada. Jadi buat yang berbeda agar tidak crash ya. Kemudian disimpan. Oke, nah sudah muncul formnya. Ini hanya masih form kosong ya. Kemudian Bapak Ibu silahkan klik tanda panah yang ada di samping seperti ini. Kemudian kalau masih ada perbaikan ya, katakanlah ini ada yang salah, silahkan diedit. Kalau tidak ada, silahkan langsung preview. Nah, preview di sini, reviewnya tadi ya. Kemudian formnya. Nah, di sini Bapak Ibu membuat statement ataupun statement apa saja yang akan diminta atau diminta dinilai oleh oleh reviewer. Caranya adalah silahkan Bapak Ibu create new item. Contoh, silahkan Bapak Ibu apa yang akan diminta. Reviewer ini diminta untuk menilai, contoh ya, bagaimana judulnya. Contoh, judul sudah sangat jelas dan menggambarkan isi. Toh ya, gitu. Kemudian ini kalau ini dicentang ya, kalau ini dicentang, maka reviewer harus mengisinya. Kalau tidak bisa lanjut. Kemudian ini silahkan nanti kan kita akan membuat reviewer ini menjawab ya, menjawabnya macam-macam. Bisa bisa dalam bentuk deskripsi singkat,
kemudian atau yang lain. Biasanya kebanyakan memilih ya dan tidak, atau disesuaikan saja. Kalau mau memilih ya dan tidak, jangan pilih yang checkbox. Kalau checkbox ini, ya checkbox ini memilih antara satu atau dua-duanya, itu bisa dipilih dua-duanya. Kalau radio button, ini hanya tombol bulat yang dipilih, harus memilih salah satunya, biasanya ya dan tidak. Jadi kita pilih yang ini, karena di atas ini sudah bentuknya bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Ya, jadi kemudian responnya apa? Sekali lagi tadi biasanya ini responnya ya, kemudian dan tidak, dan tidak. Kemudian save. Oke, baik. Nah, ini kemudian kita lihat yang dibuat ini sudah keluar tidak responnya beserta pilihannya. Nah, ini sudah keluar dan di sini juga ada bintangnya, berarti harus diisi. Nah, selanjutnya teman-teman yang harus diperhatikan juga sebenarnya senyampang kita berada di submenu review ini juga harus diperhatikan adalah tipe review. Tipe review biasanya kebanyakan artikel itu diminta review secara blind review. Blind review itu seorang reviewer dapat melihat, ya, dapat melihat siapa yang mereka review, milik siapa artikel itu. Ya, konflik kepentingan. Jadi silakan diisi. Kemudian review competing, request agar ada konflik kepentingan, jadi tidak usah ya. Kemudian review guideline. Saya pikir ini harus diisi juga karena biar memudahkan reviewer apa yang harus mereka lakukan. Harus bagaimana. Jadi mereka bisa melihat panduan reviewer yang kita buat sesuai dengan kesepakatan dengan pengelola jurnal yang ada di institusi kita. Silakan dibuat, kemudian di copy paste saja di sini. Kemudian review optionnya, ya, tadi silakan mau pakai double blind, blind atau open. Ya, jadi saya pakai blind dulu, kemudian ini dicetang semuanya, kemudian disimpan. Oke. Nah, selesai. Jadi nanti ini sekali lagi akan tampil di mana? Akan tampil pada menu reviewer, ya. Pada saat reviewer login dia akan tampil menu review form tadi. Kita akan sampaikan pada video berikutnya terkait bagaimana cara reviewer melakukan review terhadap artikel yang mereka terima dan harus dilakukan review atau penilaian. Nah, baik itu saja teman-teman pengelola jurnal. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.